Ada sakit hati. Bismillahirrahmanirrahim. Udah. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya rabbal alamin. Masih berbicara tentang masalah ta'arud, bukan ta'aruf. Ta'aruf sama ta'arud beda. Ta'aruf untuk menyatukan, ta'arud untuk menyelesaikan. Naam. Sampai pada pembahasan permasalahan hadisnya Rasulullah ma fauqal izar, dan hadisnya Rasulullah isna'u kullai syai'in illa nikah. Sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwasanya fa illam yumkin al-jam'u bainahuma wa lam yu'lam at-tarikh yatawaqqaf fihima ila mudhhuri murajjihin li ahadihima. Kalau memang ada beberapa hadis atau dalil yang tidak bisa digabungkan menjadi satu dan tidak diketahui tarikh mana yang lebih dulu mana yang akhir, maka yatawaqqaf fihima, hadisnya kedua-duanya tidak dipakai terlebih dahulu. Sampai kapan? Sampai ada dalil yang baru, ada hadis yang baru yang didapatkan oleh para ulama untuk menguatkan salah satu daripada dalil tersebut. Contoh, mithaluhu ma ja'a Nabi sallallahu alaihi wasallam sila amma yahillu lirrajul min imraatihi wa hiya haid. Ada seorang laki-laki atau seorang pemuda atau seseorang lah datang kepada Rasulullah mengenai apa yang dihalalkan oleh seorang laki-laki atau seorang suami dari istrinya ketika istrinya tersebut haid. Beda dengan syariat yang dikenakan atau dijalankan umat-umat terdahulu. Perempuan-perempuan yang haid itu dulu di syariat nabi-nabi terdahulu itu diberikan ditaruh di rumah khusus. Ya, pengasingan namanya. Jadi perempuan yang haid itu orang yang seakan-akan itu ini mendatangkan bala. Wah, begitu. Jadi diasingkan tuh perempuan, enggak ditaruh di rumahnya. Ada rumah khusus pengasingan perempuan haid. Waduh. Begitu. Namun di syariatnya Rasulullah ya tetap seorang perempuan itu sama seperti ketika haidnya juga sama dengan ketika sucinya, nggak menjadi masalah. Begitu. Ketika Rasulullah SAW pernah suatu hari meminum dari bekas minumnya Sayyidatina Aisyah. Jadi Sayyidatina Aisyah meminum, kemudian Rasulullah SAW meminum di tempat bibir yang memang yang tadi itu yang mengena daripada bibirin Sayyidatina Aisyah. Kemudian diambil tempatnya, Rasulullah SAW minum. Maka Rasulullah Sayyidatina Aisyah bilang, ya Rasulullah saya haid, kata Sayyidatina Aisyah. Ya, kata Rasulullah, yang haid itu yang mana? Emang bibirin teh haid? Enggak kan? Ya udah, begitu. Bibirnya enggak haid, enggak menjadi masalah. Begitu. Kadang Rasulullah SAW makan dari daging yang dimakan oleh Sayyidatina Aisyah, jadi bekas bekas gigitannya digigit sama Rasulullah. Begitu tuh. Maksudnya apa? Maksudnya yang haid, yang tidak yang dijauhi, yang titik permasalahannya. Kalau bukan titik permasalahannya tidak menjadi masalah, kata Rasulullah. Begitu. Makanya di sini ketika seorang laki-laki ya, ini seorang laki-laki ini gentle, dia datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, istri saya haid. Bagaimana? Apa yang diperbolehkan untuk laki-laki dari seorang perempuan, dari seorang istrinya tersebut? Ya, kalau libur puasa siang malam kagak bisa dia. Begitu, puasa siang puasa, malam puasa. Ini bukan bulan Ramadan. Begitu. Rasulullah SAW mengatakan ma fauqal izar. Yang diperbolehkan adalah ma fauqal izar. Ya, fauqal izar. Nih, kata-kata yang pertama adalah ma fauqal izar. Hadhihi al-ibarah kinayah
an hilli ma bainahuma bihail bighairi wad'in wa halla ghairuhu mutlaqan. Nah, jadi ini ma fauqal izar, maksudnya di situ diperbolehkan yang selain daripada izar, ma fauqal izar, yaitu di bawah lutut dan di atas pusar. Itu namanya ma fauqal izar, diperbolehkan. Selain daripada itu boleh. Sehingga nanti dijelaskan dalam kitab fikih mengenai permasalahan al-istimta bima baina surah wa rukbah, al-istimta bil huyyab atau al-istimta bil haid atau bin nufasa. Bolehkah seorang suami itu bersenang-senang dengan istrinya ketika haid atau ketika nifas, dan apa yang diperbolehkan dan mana yang haram? Ya. Ada yang haram bil itlaq, bil ijma', ittifaq. Haram bil ittifaq, haram. Semuanya mengatakan ini adalah haram. Yang mengatakan bil ittifaq itu haram adalah al-wat', hubungan suami istri. Idkhalul hasyafah fil farji hadza haram bil ittifaq. Haram bil ittifaq. Ya, ada jawaz bil ittifaq, boleh bil ittifaq, yaitu ma fauqa surrah wa tahta rukbah, itu jawaz bil ittifaq. Ada fi khilaf bainal ulama, kalau seandainya tidak memasukkan zakarnya, tidak jima, ya, namun di area antara surah wa rukbah, ya, di area surah wa rukbah. Yang dimaksud surah wa rukbah ini, surah wa rukbah ini perempuan. Kalau surah wa rukbahnya laki-laki tidak ada masalah karena dia tidak haid, laki-laki. Ya, tidak haid. Yang haid yang diharamkan perempuannya. Begitu. Makanya jadi seorang perempuan harus tahu diri. Begitu. Tahu diri. Ketika dia berhalangan, laki-laki tidak berhalangan. Ketika dia berhalangan, laki-laki tidak berhalangan. Begitu. Yang berhalangan hanya seorang perempuan saja, istrinya saja. Laki-laki nggak pernah berhalangan. Begitu. Nah, dalam hadis yang lain, isna'u kulla syai'in illa nikah. Udah, terserah ente, ya. Gauli istri ente, sesuka ente perbuat semua ente illa nikah, kecuali jima. Kalau jima haram hukumnya. Bahkan di dalam riwayat mengatakan bahwasanya barang siapa yang menggauli istrinya dalam keadaan haid, ya, itu biasanya anak yang terlahir dari hubungan suami istri ketika istrinya dalam keadaan haid, itu imma anaknya berpenyakitan atau punya kelainan seksual, jadi homo atau lesbi. Itu biasanya seseorang yang menggauli istrinya dalam keadaan haid, kemudian jadi anak. Ketika dalam haid tersebut tuh digauli jadi anak. Nah, biasanya itu anak tersebut imma banyak penyakit boros, judam dan sebagainya, dan juga memiliki kelainan seksual. Begitu, kelainan seksual. Na'udzubillah. Oleh karena itu diharamkan oleh Rasulullah SAW. Isna'u kulla syai'in illa nikah. Boleh ente perbuat apa aja, yang penting jangan memasukkan idkhalul hasyafah fil farji, itu yang haram. Selain itu boleh. Ya. Nah, di sini wa min jumlatihi al-wad'u fi ma fawqal izar fata'arada fi, ya, fata'arada fi. Maka di sini nih, ya, isna'u kulla syai', isna'u kulla syai'. Berarti di sini ma fawqal izar juga boleh. Kalau ma fawqal izar, yang penting ma fawqal izar. Sebenarnya hadis ini sebenarnya sama. Hadis ini sebenarnya sama. Enggak ada perbedaan sebenarnya. Ma fawqal izar, yang boleh itu ma fawqal izar. Selama tidak menyentuh kemaluan perempuan, maka diperbolehkan. Atau tidak memasukkan ke farji perempuan, itu diperbolehkan. Selain pada itu boleh. Ya, masih banyak metode, cara untuk bisa istimta dengan seorang perempuan yang lagi haid tersebut. Masih banyak banget. Yang haid kan itunya doang. Yang lainnya enggak haid. Ya, kakinya tidak haid, tangannya tidak haid, ya, dadanya tidak haid.
Yang haid apanya? Kemaluannya doang. Begitu. Makanya isna'u kulla syai' illa nikah. Jadi tidak ada alasan seorang istri untuk istimta atau bersenang-senang dengan suaminya, tidak ada alasan untuk melarang atau tidak mau menolak ajakan suami. Yang penting jangan ada idkhalul hasyawah fil farji, jangan ada jima, itu aja. Selain daripada itu boleh, silahkan, monggo, tidak menjadi masalah. Begitu. Fata'aradha fi farajaha ba'dhum at-tahrim. Ada mengatakan bahwasanya bersenang-senang antara as-surrah wa rugbah hukumi haram. Kenapa diharamkan? Karena ihtiyatan, berhati-hati. Karena berhati-hati. Ada yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, dipendapatkan oleh Imam Syafi'i bahwasanya hukumnya haram. Ya, hukumnya haram. Karena Al-Imam Syafi'i mengambil kehati-hatian. Berarti ada mengatakan boleh. Makanya at-tamattu bima fawqa bima baina surah wa rugbah fihi khilaf bainal ulama. Ya. Namun al-mu'tamad haram karena ihtiyatan, karena hati-hati. Ya, kalau karra'i yar'a haulal hima. Ya. Karra'i yar'a haulal hima, seperti seorang pengembala yang sudah mengembala di perbatasan, takutnya terjerumus juga, begitu. Karena agar tidak terjerumus di dalam hal yang diharamkan, maka diharamkan untuk al-istimta bima baina surah wa rugbah, begitu. Pakai dikunci. Ya, pakai dikunci, ya. Begitu. Ala kulli hal. Wa ba'dhum al-hil, dia mengatakan boleh, halal. Ya. Li'annahu al-asul fil mankuha, karena memang diperbolehkan itu pokok daripada pernikahan atau di al-istimta atau bersenang-senang dengan perempuan yang dinikahi, yaitu mau dalam keadaan haid atau tidak haid, tetap seorang laki-laki punya hak untuk bersenang-senang dengan istrinya. Dan istrinya hanya diperbolehkan menolak kalau dengan ajakan idkhalul hasyafah fil farji faqat. Ya, selain daripada itu boleh. Saya pada itu boleh. Faham ini? Ya, jadi tangannya haid enggak? Enggak. Kakinya enggak. Dadanya enggak. Kepalanya enggak juga. Ya udah. Selain daripada al-farj itu yang diharamkan. Yang selain daripada itu boleh. Begitu. Faham ibu-ibu? Ya. Wa in ulimat tarikh, kalau sana diketahui at-tarikh, kalau sana diketahui tarikhnya, nusikhal mutaqaddim bil mutaakhir, maka yang terdahulu itu dihapus hukumnya bil mutaakhir dengan dalil yang baru, yang memang Rasulullah SAW mengucapkannya lebih akhir di tahun-tahun akhir, itu yang menghapus hukum yang terdahulu. Kama taqaddam fi hadits ziyaratil kubur, sebagaimana yang telah lalu di dalam masalah hadis ziarah kubur. Ya, kuntu nahaytukum an ziyaratil kubur fazuruha. Berarti Rasulullah SAW pernah melarang untuk berziarah kubur, kemudian Rasulullah SAW memperbolehkannya. Wa in kana haduma aman wal akhar khassan, yang satu umum, yang satu khusus. Fa yukhasul am bil khass, maka al-am dikhususkan dengan khusus. Ya, maksudnya am di sini menunjukkan arti secara umum, global. Yang khas menunjukkan arti khusus dengan sifat, dengan syarat, dengan istisna, sebagaimana disebutkan dalam pertemuan-pertemuan yang lalu. Katakhsisi hadis sahihain, seperti ditakhsiskannya, dikhususkannya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, fi ma saqatis sama al-usyur. Fi ma saqatis sama al-usyur. Di dalam masalah zakatun nabat, al-ma'asyarat, zakat pertanian, perkebunan. Ya, begitu gandum, makanan-makanan pokoknya, atau padi. Kalau yang disirami pakai air hujan, tidak memakai air kali, ya, nggak pakai usaha dia tidak pakai ongkos di dalam pengairan tersebut, maka al-usyur yang wajib dikeluarkan adalah 10%. Ini secara umum. Fima saqatis sama'u al-usyur. Yang jadi tanaman
yang diairi oleh air hujan, maka wajib dikeluarkan zakatnya 10%. Ditaksis dengan apa? Bi haditsihima. Ada hadis dari Imam Bukhari wa Muslim juga. Laisa fima duna khamsati awsuq shadaqah. Laisa fima duna khamsati awsuqin shadaqah. Hasil yang kurang dari 5 wasak tidak wajib untuk dibayarkan zakat. Hasil yang kurang dari 5 wasak maka tidak wajib untuk berzakat. Ini secara khusus. Secara umum fima saqati samal usyur, seakan-akan mau ada khamsatu awsuq atau kurang atau lebih, yang penting zakat. Seakan-akan seperti itu. Lah, hadis itu ditaksis dengan hadis yang kedua, laisa fima duna khamsati awsuq shadaqah. Yang kurang dari 5 wasak maka tidak wajib disedekahkan, tidak wajib dizakati meskipun terkena air hujan. Ya. Jadi ini namanya taksis, pentaksisan daripada permasalahan tersebut. Khamsatu awsuq. Apa itu khamsatu awsuq? Satu wasak berapa? Satu wasak 60 sok. Satu sok 4 mud sama dengan 2,5 kilo. 2,5 kilo kali 60 berapa? 2,5 kilo nih, 2,5 kilo. Kan 2,5, kan 4 mud berapa? Kan satu sok berapa? 4 mud sama dengan 2,5 kilo. 2,5 kilo kali 60 100. Hah? Lu paham gak sih? Itu hitung-hitungan gak? 150. Kan 60, kan 4 nih, 2,5 nih. 2,5 kali 60. Kalau 2 kali 6 berarti 120. Setengahnya 60 berapa? 30. 120 tambah 30 berapa? 150. 150 dikali 5 berapa? 750. Berarti apa namanya? Nisab dari pertanian itu adalah 7 kintal setengah. 750 kilo. 7 kintal setengah. Itu apabila murni tidak ada kulit. Apabila pakai kulit, kata Syekh bin Hajar, maka 2 kali lipatnya. 750 ditambah 750 1.500. Berarti nisab daripada pertanian itu adalah 1 ton. 1 ton 5 kintal. Dikeluarkan kalau seandainya memakai biaya 5%. Kalau tidak memakai biaya 10%. Itu syarat zakat dalam pertanian. Ini kembali kepada permasalahan duna khamsati awsuq, berarti pengkhususan. Kalau memang panennya nggak melewati segitu, ya maka tidak wajib berzakat. Ya, secara umum yang pertanian seakan-akan seperti ini. Setiap pertanian hasil panen wajib dikeluarkan 10%-nya. Seakan-akan seperti itu. Kemudian dikhususkan, itu yang wajib 10% itu yang memang memiliki nisab, mencapai 1 nisab. Kalau tidak mencapai nisab maka tidak diwajibkan untuk berzakat. Karena ada hadis khusus, laisa fima duna khamsati awsuq shadaqah. Tidak ada zakat bagi orang yang memanen atau hasil panennya kurang daripada 5 wasak. Begitu. Faham ini ya? 1 wasak berapa tadi? 60 sok. 1 sok 4 mud, 1 mud 4 mud 2,5 kilo. Kalau 1 mud berapa? 1 mud tahu nggak? 1 mud 2/3 liter. 2 dulu. Nah, wa in kana kullu wahidin minhuma 'aman min wajhin wa khasan min wajhin. Nah, itu berarti ini fima saqatis sama itu secara umum. Wa in kana haduma 'aman tadi tuh. Wa in kana haduma 'aman contohnya hadis fima saqatis sama al-usyur. Kemudian yang satu lagi khos, yaitu laisa fima duna khamsati awsuq shadaqah. Itu namanya khos. Itu berarti umum dikhususkan. Secara umum semuanya wajib zakat. Secara khusus yang kurang daripada 1 nisab tidak wajib berzakat. Begitu maksudnya. Wa in kana kullu wahidin minhuma 'aman min wajhin wa khasun min wajhin. Kedua-duanya punya 2 pengertian. Dari sisi
sini dia umum. Dari sisi yang lain, kalau ditinjau dari sisi yang lain, memiliki arti khusus. Kedua-duanya seperti itu. Bagaimana? Fayukhassu umum kullu wahidin minhuma bi khususil akhar. Maka dikhususkan keumuman daripada setiap dua hadis tersebut dengan kekhususan yang lainnya. Ini yumkin dalik, kalau seandainya bisa. Contoh hadis Abi Dawud. Hadis Abi Dawud wa ghairuhu, idza balagal ma'u qullatain fa innahu la yanjus. Idza balagal ma'u qullataini fa innahu la yanjus. Ini dalam permasalahan hukum air. Kalau air tersebut sudah sampai 2 kulah, maka dalam hadis ini fa innahu la yanjus, maka tidak bisa najis. Begitu. Kalau airnya sudah sampai 2 kulah, maka tidak bisa najis. Begitu. Ini secara umum. Kemudian dikhususkan hadis di Ibn Majah wa ghairuhu, al-ma' la yanjuzu syai' illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi. Air itu tidak bisa dinajiskan oleh sesuatu kecuali apabila berubah atau kalah daripada baunya, rasa dan warnanya. Jadi salah satu daripada 3 sifat yang dimiliki oleh air berubah, maka berubahlah hukum air tersebut. Nah, apa permasalahannya? Fal awal, hadis yang pertama, idza balagal ma'u kullatain, ini hadis yang pertama, khasun bil kullatain, hanya khusus untuk 2 kulah saja. Amun fil mutaghayyir wa ghairihi. Secara umum, baik dia berubah atau tidak berubah, tidak najis. Paham ini? Ibu-ibu paham enggak? Idza balagal ma'u kullataini. Ini kullataini secara umum. Ini secara khusus. Secara khusus sudah sampai 2 kulah. Kalau belum 2 kulah berarti tidak masuk pada hadis ini. Secara khusus bil kullatain. Secara umum fa innahu la yanjus, tidak bisa najis, baik itu mutaghayyir atau ghairu mutaghayyir, baik dia berubah atau tidak berubah. Seakan-akan hukum yang pertama ini seperti itu. Kita belum mengambil hukum. Kita belum menentukan hukum. Jadi ada satu hadis, berarti di sini dengan hadis ini yang terkena air yang yang lebih dari 2 kulah tidak bisa najis, mau berubah atau tidak berubah berarti tidak najis. Itu hukum yang pertama. Kemudian ada hadis yang kedua, al-ma'u la yanjusu syai' ila ma ghalaba ala rihi wa ta'mihi aw lunihi. Berarti khas fil mutaghayyir. Berarti yang najis itu hanya al-mutaghayyir saja. Berarti yang kullatain itu secara umum. Secara umum al-qullatain dibagi menjadi 2. Ketika kena najis, apakah taghayyar aw la? Idza taghayyara tanajjas wa ila yataghayyar la yatanajjas. Kalau seandainya berubah maka menjadi najis, kalau tidak berubah maka tidak najis. Wa tsani khasun fil mutaghayyir. Jadi kekhususan hadis yang kedua itu hanya di permasalahan mutaghayyir faqat. Amun fil qullatain wa ma dunaha. Umum baik qullatain atau kurang dari qullatain. Nah, lihat di sini saudara-saudara. Dalam hadis yang pertama tadi, maksudnya bagaimana? Kalau seandainya di dalam satu hadis ada umum dan khusus, 2 hadis tersebut juga ada umum dan khusus, maka digabungkan, khususnya ini ditaruh di umum yang ini, umumnya ini ditaruh khusus yang ini. Begitu. Contoh tadi itu air kalau sampai 2 kulah maka tidak bisa najis. Ini hadis yang pertama. Paham nggak? Secara umum yang 2 kulah, secara umum baik berubah atau tidak berubah, maka tidak bisa menajiskan air yang 2 kulah yang khusus tadi. Kalau yang kedua, wal ma'u la yanjusuhu syai'un, la yanjusu syai'un illa ma ghalaba ala rihi wa ta'mihi wa launihi. Ini secara umum baik dia 2 kulah atau kurang dari 2 kulah, karena tidak disebutkan 2 kulahnya. Tapi di sini yang penting kalau berubah berarti najis. Kalau berubah berarti najis. Seakan-akan baik banyak atau sedikit persyaratannya yang najis itu harus berubah. Begitu. Nah,
Fa khussa umumul awal, maka dikhususkan keumumannya yang pertama bi khusus tsani, dengan khusus yang kedua, hatta yuhkam bi anna ma'al kullatain yanjusu bi taghayyur, sehingga dihukumkan sampai kepada istinbat hukum bahwasanya air yang dua kulah ketika kejatuhan najis maka tidak berubah salah satu sifatnya, ya maka tidak najis. Kalau berubah salah satu sifatnya maka hukumnya najis. Ini khusus di dalam kullataini faqat. Amma dunal kullatain, adapun yang kurang daripada dua kulah, itu dalam mazhab Imam Syafi'i yanjus biwuqu'in najasati fihi wa illam yataghayyar. Ada dalam mazhab Imam Syafi'i langsung najis meskipun tidak berubah salah satu sifatnya. Dalam mazhab Imam Malik la yanjus, ya, la yanjus ma'u dunal kullatain, la yanjusul ma dunal kullatain idza waqat fihi najasah. Ya, air yang kurang dari dua kulah dalam mazhab Malik lebih gampang, lebih mudah. Tidak najis kalau kena masukkan najis, illa idza taghayyar. Kembali pada hukum yang kedua ini. Imam Malik mengambil hukum al-ma' la yanjusuhu syai'un. Imam Malik mengambil hukum ini. Kuat pendapat Imam Malik. Ya, kita hormati beliau mengambil hadis ini. Al-ma'u la yanjuzu syai'un illa ma ghalaba 'ala rihi wa ta'mihi alanihi. Kalau sudah berubah, baik itu yang sedikit atau yang banyak, najis. Tapi kalau seandainya tidak berubah, meskipun itu sedikit, tidak najis dalam mazhab Imam Malik. Namun dalam mazhab Imam Syafi'i ada dua hadis, ada dua dalil, sehingga menggabungkan salah satunya, dua-duanya digabungkan, diambil hukum. Ada kullatain, ada ma'udunal kullatain. Ya, ada taghayyur, ada mutaghayyur. Kalau air tersebut dua kulah atau lebih, maka tidak bisa menjadi najis ila idza taghayyar. Ma'udunal kullatain tidak termasuk kemasukan najis, tidak perlu taghayyur, langsung najis. Begitu. Kira-kira paham ini ya? Fa illam yumkin, kalau memang enggak mungkin untuk ditaksiskan umum kulli minhuma bi khususil akhar, enggak mungkin untuk dijadikan seperti itu, dikhususkan keumumannya dengan khususan yang lain, ihtija ila tarjih, maka dibutuhkan untuk tarjih bainahuma fima ta'arada fih. Ya, maka dibutuhkan untuk mentarjihkan untuk pendapat yang lebih kuat atau perkara atau hadis atau dalil yang lain yang memperkuat dalil salah satunya. Misaluhu hadis al-Bukhari, contoh hadis Imam Bukhari, man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang murtad, bunuh dia. Man baddala dinahu faqtuluh. Faman baddalahu ba'da ma sami'ahu. Ya, itu dalam Al-Qur'an seperti itu. Jadi man baddala dinahu, dalam hadis man baddala dinahu faqtuluh, kata Rasulullah. Barang siapa yang mengganti agamanya, yang tadinya muslim berubah menjadi kafir, murtad, faqtuluh, matiin dia, bunuh dia. Waduh, keras nih. Ya, ada murtad, bunuh. Begitu. Nih. Entar dulu nih. Wa hadits sahihain annahu sallallahu alaihi wasallam naha an qatlin nisa. Nah, ya begitu. Rasulullah SAW melarang untuk membunuh perempuan. Nah, baddala dinahu faqtuluh. Dalam hadis, barang siapapun, man itu kan umum, laki-laki ataupun perempuan, siapapun laki-laki ataupun perempuan yang menggantikan agamanya, bunuh dia. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW melarang seorang perempuan dibunuh. Bagaimana ini? Fal awal, hadis yang pertama, am fir rijal wan nisa. Al awal, hadis yang pertama, man baddala dinahu, umum, laki-laki dan perempuan. Khasun bi ahli riddah, hanya dikhususkan untuk ahli riddah faqat. Orang yang murtad, baik itu laki-laki maupun perempuan, bunuh. Watsani khasun fin nisa, am fil harbiyat. Kalau yang kedua, ya, khas fin nisa, hanya perempuan aja yang tidak boleh dibunuh. Ya, am fil harbiyat, umum, baik itu perempuan-perempuan yang harbi wal murtaddat, ataupun perempuan-perempuan yang murtad. Jadi yang boleh diperbunuh, fata'arada fil murtaddah hal tuqtalu amla. Maka ada pertentangan di sini. Seorang perempuan yang murtad, apakah boleh dibunuh ataukah tidak? Ar-rajih anha tuqtal. Ya, yang rajih bahwasanya perempuan yang murtad pun dibunuh. Yang bunuh siapa? Bukan sembarangan orang.
Ntar bunuh-bunuhan nantinya. Yang berhak untuk membunuh adalah hakim atau pemimpin al-imam yang memiliki wewenang untuk al-istitabah, untuk meminta taubat terlebih dahulu. Wajib untuk diistitabah. Setelah istitabah tidak mau, maka bunuh dia. Ya, qatluhu kufran. Karena dia tidak mau kembali kepada agama Islam. Seperti itu. Kira-kira paham ini? Ada pertanyaan? Ada mau nanya silakan. Ya. Saya pernah dengar hadis dahulunya sahih itu Nabi menyemir rambutnya, jenggotnya. Yang hadis kedua Nabi tidak pernah menyemir rambutnya. Itu cara memberikan gimana? Memberikan hadis sahih itu gimana? Ya. Itu hadis menyebutkan Nabi selalu menyemir rambutnya. Yang hadis satu lagi sahih juga, Nabi tidak pernah menyemir rambutnya. Ya, tidak pernah menyemir dengan warna hitam. Oh enggak, ini tidak Iya. pernah ngomong. Iya. Kalau tidak pernah menyemir, berarti tidak menyemir pakai warna hitam. Kalau menyemir selain warna hitam. Enggak bisa ini kadang-kadang berarti itu dikompilkan jadi kadang-kadang berarti. Karena dalam hadis yang lain Rasulullah SAW dalam hadis dalam Riyadhus Shalihin jangan kalian menyamai dengan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu tidak mau mewarnai rambutnya yang sudah putih. Nah, Rasulullah SAW mengatakan khaliful Yahud, berbeda dengan orang Yahudi. Kalau orang Yahudi rambutnya diputih-putihin. Ya, kalau orang Islam enggak, kasih warna yang lain dengan warna kuning, hijau, merah. Ya, yang penting jangan warna hitam begitu. Udah, ibu-ibu, ada paham ibu-ibu? Gitu. Hah? Ada pertanyaan? Enggak ada. Babul ijma'. Ijma'. Ya, babul ijma', jangan dibuang, bukan babul jima', bukan. Babul ijma'. Tahu al-jima' kesepakatan. Ya. Paham enggak? Al-ijma' kesepakatan. Kalau tadi at-ta'arud ada perselisihan, maka ada al-ijma', ada kesepakatan. Memang begitu kehidupan. Ya, selalu ada perselisihan, ada kesepakatan. Begitu. Kalau selalu perselisihan, ya bukan manusia. Kalau selalu sepakat juga terlalu mulia. Begitu. Nah, bagaimana pendapat yang rajih bedanya dengan istinbat? Nah, istinbat itu hasil daripada menggabungkan daripada dalil-dalilnya. Sama. Pendapat-pendapat yang rajih dengan istinbat. Pendapat yang rajih berarti pendapat yang lebih kuat. Pendapat yang lebih kuat. Maksudnya bagaimana? Sama seperti ada dua hadis, ya, yang satu membolehkan dan satu tidak membolehkan. Sama-sama sahih. Ya, maka kalau memang tidak bisa digabungkan menjadi satu, berarti tidak ada rajihnya, tidak ada yang diunggulkan yang mana. Karena sama-sama sahih derajatnya. Kalau yang satu sahih, yang satu hasan, ya pastilah yang sahih yang dipakai. Kalau yang satu sahih, yang satu dhaif, pasti sahih yang dipakai. Tapi ini sama-sama sahih, derajatnya sahih. Maka ketika berlawanan, ya tawakuf, tidak bisa digunakan kedua-duanya. Sampai ada dalil yang lain dari sanad yang baru, bahwasanya sanadnya imam ini menunjukkan salah satu hukum yang diperdebatkan tadi. Oh, yang diperdebatkan ini, maka kalau dia condong kepada boleh, ya berarti yang dimenangkan yang bolehnya. Ada dalil yang lain yang condong kepada tidak boleh, berarti tidak boleh, itu yang dimenangkan. Jadi ar-rajih itu hasil dari istinbatnya sama. Kalau istinbat dalil dari satu hadis, tidak ada pertentangan sama sekali. Satu hadis sama satu hadis, tidak ada pertentangan, maka itu langsung menjadi dalil. Tapi kalau seandainya satu hadis tersebut ada pertentangan dengan hadis yang lain, maka diperlukan rajih, ya, yang penguat daripada pendapat tersebut dari istinbatnya beliau. Jadi istinbat itu hasil akhir. Istinbat itu hasil akhir kalau sudah tidak ada pertentangan. Kalau sudah ditemukan mana yang rajih, mana yang marjuh, mana yang lebih kuat, mana yang lebih
lebih dhaif atau lebih lemah. Begitu. Jadi istinbat itu hasil akhir sebelum menentukan pastinya ada dalil-dalilnya. Pastinya mengetahui ini am atau khos. Ini Ini masalah kemarin. Ini ada ta'arud ataukah tidak, ada pertentangan ataukah tidak. Kemudian setelah itu sudah selesai finalnya, baru dijadikan ar-rajih, itulah istinbat akhirnya. Begitu. Jadi ar-rajih wal istinbat, perbedaannya istinbat hasil akhirnya. Ya, pengambilan hukum hasil akhir setelah melalui beberapa proses. Apakah ada dua dalil yang berbeda ataukah tidak. Begitu. Adapun rajih adalah menjadi penguat dari salah satu hukum yang diperdebatkan. Begitu. Ada lagi. Nah, selanjutnya adalah al-ijma'. Nah, ijma' para ulama. Ijma' para ulama. Apa itu ijma' ulama? Al-ijma' fahuwa ittifaqu ulama ahli al-'asr ala hukmi al-hadithah. Kesepakatan ulama ahli al-'asr. Yang dimaksud ahli al-'asr ini pada masanya. Pada masa tersebut. Masa-masa sahabat. Ya. Kesepakatan tersebut tercapai dalam suatu hukum, atau dalam masa tabi'in tersepakati suatu hukum, ya, sesuatu yang baru. Itu namanya ijma' ala hukmil hadithah, atas hukum yang terjadi, ya. Fala yu'tabar wifaqul awam lahum. Adapun kesepakatan orang-orang awam, ya, orang-orang awam sepakat semuanya, maka la yu'tabar, tidak dianggap, nggak dianggap. Semua orang berbicara, orang awam berbicara, semua orang awam berbicara, ya, maka omongan-omongan orang awam itu nggak dianggap, ya, tidak anggap. Siapa itu orang awam? Bukan orang awam itu bukan orang-orang itu, enggak. Orang awam yang al-murad al-awam di sini laisu minal ulama, tidak termasuk daripada ulama. Nah, siapa itu ulama? Wa na'ni bil ulama al-fuqaha. Al-murad bil ulama di sini adalah al-fuqaha, orang-orang ahli fikih. Itu namanya al-ulama. Fala yu'tabaru muwafaqatul usuliyyin lahum. Maka tidak terhitung, tidak dianggap kesepakatan ahli usul. Ahli usul, orang usuli, ya, kesepakatan tersebut tidak bisa. Ya, usul itu hanya berbicara tentang masalah pokok saja. Ya. Karena al-fuqaha berbicara tentang permasalahan al-haditsah, permasalahan-permasalahan intelektual, yang aktual, yang terjadi, begitu. Wa nani bil haditsah, apa itu maksudnya bil haditsah? Al haditsah asy-syar'iyyah, permasalahan-permasalahan yang baru daripada hukum syariat. Dulu tidak ada HP, sekarang ada HP. Dulu tidak ada jual beli secara online, sekarang jual beli secara online. Ya, dulu tidak ada pokoknya begitulah, tidak ada permasalahan yang baru. Ya, sekarang jual beli online. Apalagi? Pokoknya banyak lah pokoknya. Nah, orang-orang dulu pasti yang akan terjadi, mau tidak mau, di dalam umat Rasulullah ini sampai hari kiamat, kejadian-kejadian tersebut itu sudah diungkap, sudah disebutkan oleh Rasulullah. Pasti ada pasti ada jalan keluar daripada permasalahan-permasalahan tersebut. Begitu. Jadi kalau kita cari permasalahan-permasalahan sekarang ada dalam kitab mereka, terus bagaimana kita kiaskan dengan permasalahan yang disebutkan di dalam kitab? Makanya penting di dalam permasalahan itu adalah al-qiyas, mengkiaskan suatu permasalahan dengan permasalahan yang ada di dalam kitab tersebut. Ini sama ini permasalahannya. Oh, hukumnya begini, begitu. Nah, al-ijma', ya, ittifaqu ulama ahli al-'asr 'ala al-haditsah. Kesepakatan para ulama di masanya, ya, berarti masa-masa sebelumnya. Kalau tabi'in, jadi pertama para sahabat, kemudian tabi'in, tabi'in, terus ke bawahnya.
Kalau sudah ada kesepakatan di atas, maka di bawah tidak boleh memberikan kesepakatan yang lain. Kalau yang di atas ini para sahabat sudah memiliki kesepakatan, maka di bawahnya para tabi'in tidak boleh mengutik-ngutik hukum yang sudah disepakati oleh para ulama di zaman sahabat tersebut. Zaman tabi'in punya kesepakatan, tabi'in tidak boleh mengutik-ngutik kesepakatan oleh para tabi'in tersebut, karena sudah disepakati. Begitu. Jadi yang sudah disepakati oleh ahli asrnya itu tidak boleh untuk diotak-atik daripada orang yang setelahnya. Begitu. Jadi ini namanya ittifaq bainal ulama. Li'annaha mahallu nadharil fuqaha, karena masalah al-haditha syar'iyyah, kejadian-kejadian atau hukum-hukum yang baru daripada syariat ini, itu adalah tempat pandangan atau perenungan pencarian hukum oleh ahli fuqaha. Bi khilafil lughawiyah, berbeda dengan ahli lughah. Masalan fa inna ma yujma' fiha ulama lughah. Kalau dalam masalah bahasa, ya berbicara masalah bahasa. Ya, siapa yang ijma', yang menyepakati bahasa ini? Ya kembali kepada ahli lughah, kepada bahasa. Tapi kalau permasalahan hukum, maka tidak ditentukan kecuali ahlul fuqaha, al-fuqaha, bukan usuliyin, bukan nahwiyin, bukan lughawiyin, lakin al-fuqaha. Ya, masuk pada kriteria fuqaha diperbolehkan. Wallahu a'lamu bishawab. Ijma'nya. Kayak di situ la tajdami'u ummati ala dhalalatin. Insyaallah dalam pertemuan akan datang akan kita bahas la tajdami'u ummati ala dhalalah. Umatku kata Rasulullah itu tidak berkumpul atas kesesatan. Enggak mungkin ulama sesat, enggak mungkin. Ya, kalau memang ada ulama sesat bukan ulama. Begitu artinya. Wallahu a'lamu bishawab.